Nah untuk suhu oven ya, itu biasanya berapa yang harus dipakai? Ya. Saya lihat ini bervariasi ya. Tapi kalau saya lebih cocok pakai suhu 160 gitu, 160, 165 pernah maksimal ya. Saya juga pernah coba 170 di 20 menit pertama, kemudian 165 di menit selanjutnya. Tapi terakhir saya lebih cocok di 160 ya. Nah 160 ini dengan ukuran loyang berdiameter 25 ke 27, itu saya lama waktu panggangnya itu sekitar 1 jam 25 menit. Itu akan menghasilkan sifon yang kokoh dan tidak penyok ketika keluar dari dalam oven, karena bagian dalamnya sudah cukup kuat kerangkanya ya. Nah, saya menggunakan api atas bawah karena kebetulan saya menggunakan jenis oven yang agak ruang dalamnya itu agak lebar ya, maksudnya agak tinggi. Jadi antara atas dan bawah itu lumayan agak jauh gitu. Jadi saya posisikan loyangnya itu sedikit di bawah pertengahan, tapi tidak terlalu ke bawah. Karena nanti ketika mengembang, sifonnya ini mengembang supaya tidak terlalu dekat ke api atasnya. Jadi itu juga bisa mengakibatkan retak gitu loh. Meskipun kita menggunakan suhu yang rendah, maksudnya tidak terlalu panas, dan meskipun pengocokan putih telurnya bagus, kadang kalau terlalu dekat ke api atas itu juga bisa bikin sedikit retak, tapi tidak terlalu banyak ya, kayak gitu. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau jenis ovennya api bawah saja gitu loh. Saya terus terang kalau ditanya masalah oven, saya nggak banyak pengalaman ya, karena saya pakai hanya jenis oven saya gitu loh. Jadi saya nggak mau memberikan statement yang seolah-olah saya sok tahu gitu, nanti jadi salah. Tapi kalau secara logika gini loh, setiap oven itu kan didesain pasti sudah ada ininya dong, sudah ada fungsinya dong gitu. Sekalipun dia nggak punya api atas dan menggunakan api bawah, artinya tetap bisa matang merata juga. Karena apa? Ruang lingkup daripada isi ovennya itu antara oven bagian atas dan bawah nggak terlalu tinggi, biasanya gitu kan, kayak oven listrik yang kecil gitu. Jadi sekalipun nggak pakai api atas ya api bawah kayak gitu aja gitu. Nah kalau misalnya pakai oven tangkring pasti bisa juga, karena saya lihat banyak kok yang bisa pakai oven tangkring. Itu tergantung kita lagi mengenali oven kita gitu loh ya. Kalau memang harus diganti-ganti posisinya ya kenapa enggak, untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi ini kembali ke kalian lagi, kenali jenis ovennya. Saya nggak bisa sok-sok pintar kasih tahu itu, karena saya nggak punya pengalaman banyak gitu di bidang oven. Jenis oven ini saya nggak banyak pengalaman. Tapi logikanya gini juga, jika kalian butuh api atas ya, ternyata oven kalian nggak punya api atas, coba kalian bikin loyang di bagian atasnya gitu. Panaskan dulu loyang ini sebelum, jadi ovennya dipanaskan dulu, taruh satu loyang di bagian atas gitu. Jadi nanti loyang ini kalau bisa loyangnya loyang besi ya, berbahan besi atau logam kayak gitu. Mau aluminium juga bisa lah, tapi aluminium yang agak tebal gitu, yang kokoh ya, maksudnya penghantar panasnya bagus gitu. Nah itu bisa kalian buat di bagian atasnya, panaskan dulu. Nah itu nanti bisa jadi penghantar panas dari bagian atasnya kan gitu. Cuman kenalin lagi ruang ovennya itu, apakah loyangnya ini dimasukkan mulai dari awal atau enggak. Jangan nanti dia bagian atasnya jadi terlalu panas gitu loh. Jadi kalian yang mengenali jenis ovennya. Kalau menurut saya logikanya gini loh, misalnya kalau oven listrik dia hanya pakai api bawah ya, berarti yang mendesain oven itu kan udah ngerti gitu loh, pakai api bawah aja udah cukup gitu aja. Jadi bagaimana caranya kalian tahu? Ya harus siap kalian gagal dulu pertama gitu loh. Jadi kalau hanya menduga-duga gimana ya, nanti gagal, nggak akan bisa kalian pernah berhasil kalau kayak gitu, nggak kan. Saya aja coba beberapa kali, beberapa loyang saya coba ya, untuk mendapatkan hasil yang akhirnya saya jadi tahu gitu loh. Jadi kita nggak cukup hanya nanya bisa nggak ya api atasnya, nggak berani coba.
Percayalah, kalau hanya kita modal nanya aja nggak bisa menghasilkan apa yang kita mau gitu. Harus berani nyoba. Gagal sekali, 2 kali ya apa boleh buat gitu. Dan saya rasa pun kalau gagal, chiffon cake-nya ini masih bisa dimakan. Ya. Dia termasuk jenis cake yang ibaratnya bantetnya itu bukan kayak cake yang menggunakan butter gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak khawatir gitu loh. Berani mencoba aja, oke? Ini ya, dia berpinggang. Kenapa bisa kayak gini? Itu karena kurang lama di oven, dipanggang. Jadi artinya chiffon ini karena memang dia teksturnya sangat ringan ya, itu bagian dalamnya harus benar-benar kokoh, kering, dipastikan harus kering, benar-benar matang, nggak boleh basah gitu. Jadi meskipun kalian tusuk dia sudah tidak lengket, itu memang chiffonnya sudah matang, tapi kerangkanya belum benar-benar kuat. Supaya kuat harus diperlama lagi manggangnya. Kurang lebih 1 jam 20 menit. Jadi jangan takut gosong. Ya, karena chiffon itu sifatnya nggak gampang gosong kok. Pengamatan saya nggak gampang gosong. Ini dia, biasanya saya memanggang itu sekitar 1 jam 20 menit. Ini saya panggang 1 jam 5 menit. Lihat hasilnya, begini. Ini dengan resep yang sama loh. Kenapa chiffon cake saya itu kalau dibalik itu ngempes gitu, atau kalau keluar dari oven itu masih bagus tiba-tiba kempes gitu. Itu bisa jadi kamu nggak langsung balik, bisa aja kamu foto-foto dulu, apalah, jangan langsung balik ya, karena itu sangat rentan dia. Kalau perbedaan suhu udara itu juga dari oven ke suhu ruang itu bisa berpengaruh, jadi harus cepat dibalik karena kerangka chiffon itu sangat lembut gitu loh, karena tepungnya sedikit. Terus pada saat kalian balik, umumnya kan chiffon ini kan loyangnya lebih diameternya kan lebih gede di atas ya, bawahnya ini kan makin mengecil ya. Kalau kalian balik begini, ini dalam arti udah dibalik ya, kalian keluarkan dari oven dari loyang, kalian udah keluarkan, terus kalian balikkan begini, jangan dibalik lagi seperti ini. Jadi yang bagian lebarnya ini berada di atas, jangan, kalian langsung telungkupkan aja, karena apalagi dia masih dalam kondisi belum benar-benar stabil ya,
dinginnya itu belum stabil, jadi dia tetap masih rentan untuk peot gitu. Jadi kalau kalian bikin yang bagian lebarnya ini menghadap ke atas, otomatis kan ini lebih berat gitu. Dia akan menekan bagian bawah yang lebih kecil. Jadi kalau saya selalu balikkan begini, udah saya nggak balik lagi gitu, nggak balikkan lagi. Walaupun kadang saya karena saya punya kepentingan untuk membuat konten ya, supaya kalian bisa lihat bagian atasnya, saya suka balik juga. Memang dia nggak terlalu kempes ya selama adonan kita bagus, tapi tetap posisikan dia menelungkup begini, kayak gitu. Satu hal yang paling penting juga ya, untuk loyang, khusus untuk chiffon ya, saya pikir semua udah pada tahu, ternyata ada juga yang belum tahu, makanya ini juga perlu saya sampaikan. Jadi khusus untuk chiffon, oke, loyangnya itu tidak boleh diolesi dengan butter ya, diolesi dengan margarin atau diolesi dengan minyak, terus ditaburi tepung, jangan. Harus benar-benar hanya loyang begini aja, jangan diolesi apa-apa. Tujuannya untuk apa? Supaya nanti chiffonnya itu lengket. Justru kita mau chiffonnya itu lengket di loyangnya. Kalau nggak lengket, dia akan melorot, dia akan berpinggang juga. Jadi jangan pakai loyang yang anti lengket ya, pakai loyang biasa, aluminium deh, yang pokoknya yang bukan anti lengket ya. Jadi kita justru kalau di cake lain itu kan diolesi dengan butter kan, supaya nggak lengket gitu. Kalau chiffon justru kita mau dia lengket di sisi loyangnya, agar dia nanti tidak melorot ya. Karena apa? Chiffon itu lagi-lagi dia kan adonannya lumayan sedikit ya tepungnya ya, dan dia nanti mengembangnya sangat tinggi, jadi diperlukan sekali kerangka yang kuat, dan ketika dia lengket di loyang ini, dia akan mengembang dengan baik. Kurang lebih kayak gitu. Jadi tidak boleh diolesi dengan butter. Nah, loyang yang anti lengket atau non-stick itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Ya. Ini loyang anti lengket. Jadi dia sangat licin permukaannya ini, sisi loyangnya. Kalau menggunakan seperti ini, adonan chiffonnya akan melorot. Saya udah pernah pakai. Jadi dulu saya nggak ngerti, saya pakai loyang ini dan dia melorot, padahal dia mengembang. Cuman memang ini kan karena pengantar panasnya bagus banget ya, jadi itu adonannya sangat cepat mengembang. Saya senang banget, begitu keluar dia melorot, berpinggang gitu loh, kayak peot gitu. Jadi dia nggak kokoh.
Nah, persoalan lain yang sering kita hadapi adalah ketika kita mengeluarkan chiffon cake dari dalam loyang, itu suka sisi chiffon cake-nya itu kadang-kadang ada yang berkulit, ada yang tidak berkulit. Itu kenapa? Karena sebagian daripada kulitnya itu nempel di sisi loyang ya, di sisi loyangnya ini. Nah, kenapa itu terjadi? Karena biasanya sepengamatan saya itu terlalu lama ditelungkup sehingga cake-nya itu menjadi terlalu basah gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu lama ditelungkup juga ya, nanti karena penguapannya sewaktu keluar dari oven kan nggak langsung dikeluarkan cake-nya, ada penguapan kan di situ. Nah gitu. Terus jenis loyang juga menentukan ya, ada loyang yang memang nggak bisa serata gitu loh kulitnya itu ketika dikeluarkan, ada aja yang nempel. Tapi kalau saya pakai loyang seperti ini, itu biasanya selalu mostly ya, dia permukaan kulitnya rata. Karena apa? Penghantar panasnya ini kan lumayan ya, dan dia cepat kering gitu loh, nggak terlalu basah di dalam. Jadi faktor loyang juga ada. Itu kenapa kadang-kadang permukaan kulitnya itu nggak sama gitu, ada yang berkulit, ada yang tidak berkulit, kelihatan jelek gitu loh. Terus kenapa di bagian tengahnya ini suka lebih basah? Nah, itu sebenarnya faktor karena itu juga terlalu lama ditelungkup sehingga penguapannya itu membuat dalam loyang itu jadi terlalu basah. Ingat, bagiannya ini kan lingkarnya kecil gitu loh, iya kan? Jadi sedangkan sisi yang ini kan dia lebih cepat kena panas kan? Karena kalau yang di sini dia nggak langsung kena ke udara bagian sampingnya gitu loh, kayak ketutup kan di sini, namanya di tengah ya kan, bagian tengah. Tentu dia nggak jelas lebih susah kering, makanya selalu yang di bagian tengah ini lebih terlihat lembab gitu, karena lubangnya ini kan cuma kecil gitu. Beda kalau yang di sisi sebelah sininya ya, dia langsung terkena saya menjelaskannya agak susah, langsung kena udara di bagian pinggirnya kan. Sementara kalau yang di dekat tengah ini kan masih ada cake di sebelah sininya loh gitu loh, maksudnya ngerti kan maksud saya menjelaskan agak susah. Jadi namanya dia di tengah-tengah, tentu dia lebih susah kering gitu loh, makanya kadang dikasih bulatan gini kan, bolongan di tengahnya. Jadi kalau yang loyang nggak ada bolongannya, malah bagian tengah itu lebih susah kering kan biasanya gitu. Kalau kita panggang kan selalu bagian tengahnya lebih susah kering, karena pada saat proses pemanggangan di dalam oven pun tentu yang bagian pinggir ini yang lebih cepat kering ya kan, daripada yang di tengah. Logikanya sih begitu. Oke, tapi nanti kalau kalian memanggangnya cukup waktu dan menelungkupnya tidak terlalu lama, itu tidak akan basah, nanti akan gampang kering juga gitu. Jadi semua faktornya harus dilihat juga gitu ya. Faktor utamanya itu juga pada saat dipanggang itu nggak boleh terlalu cepat. Tes tusuk kalau udah dianggap matang belum tentu bisa dikeluarkan. Kalian harus keringkan dulu, bagian dalamnya tuh kerangkanya harus kuat dulu. Kurang lebih kayak gitu.